Warung soto ini terlihat seperti tempat makan biasa, tapi siapa sangka di balik kepopulerannya tersimpan cerita misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Benarkah ada pesugihan di balik rasanya yang legendaris? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel Kabut Gelap, tempat di mana kita akan mengupas tuntas kisah-kisah misteri yang bikin penasaran. Sebelum kita lanjut ke misteri ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Dengan begitu, kamu nggak akan ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Dan seperti biasa, teman-teman, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin. Teman-teman, warung soto Bu Sulekah ini sudah terkenal di Jawa Tengah sejak puluhan tahun lalu. Rasanya yang khas, kuahnya yang gurih, dan potongan dagingnya yang empuk membuat siapa saja yang mencicipinya pasti ingin kembali lagi. Tapi, di balik kesuksesan ini muncul cerita-cerita yang mengarah ke hal-hal yang tidak masuk akal. Konon, ada yang bilang kelezatan soto ini berasal dari pesugihan. Benar nggak ya? Kisah ini mulai mencuat dari cerita warga sekitar. Mereka menyebutkan bahwa pada malam-malam tertentu terdengar suara-suara aneh dari arah warung ini. Seperti suara langkah kaki, tapi nggak ada orang. Selain itu, ada juga rumor bahwa warung ini pernah tutup sebentar, tapi setelah itu mendadak lebih ramai dari biasanya. Nah, disinilah cerita soal pesugihan mulai berkembang. Salah satu pengunjung menceritakan bahwa saat makan di sini, dia merasa ada yang mengawasinya dari dapur. Anehnya, ketika dia coba menoleh, suasana dapur terlihat gelap dan sunyi. Ada juga cerita lain. Katanya beberapa orang yang makan di sini mengalami mimpi buruk yang sama selama 3 hari berturut-turut. Mereka merasa didatangi sosok hitam besar yang menyeramkan. Meski begitu, belum ada bukti yang benar-benar menunjukkan bahwa pesugihan dilakukan di warung ini. Pemilik warung sendiri mengatakan bahwa semua ini hanyalah isu yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan reputasi mereka. Tapi teman-teman, cerita-cerita semacam ini memang sering kali muncul di tempat yang terkenal. Apakah ini kebetulan atau ada sesuatu yang disembunyikan? Namun, cerita ini berubah menjadi semakin mencekam ketika salah satu pelanggan warung, sebut saja namanya Pak Darman, mengaku menemukan bukti yang tak terbantahkan. Malam itu, Pak Darman makan sendirian di sudut warung saat warung mulai sepi. Menurut Pak Darman, ia merasa ada sesuatu yang aneh dari arah dapur. Awalnya ia mengira hanya halusinasi karena kelelahan. Namun ketika ia memperhatikan lebih seksama, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di dekat panci soto. Bayangan itu sendiri diam beberapa detik, lalu seolah-olah menghilang begitu saja. Pak Darman mencoba mengabaikan hal itu hingga akhirnya ia melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Karena penasaran, Pak Darman memberanikan diri mengintip ke dapur setelah selesai makan. Saat itulah ia melihat sebuah meja kayu kecil yang ditutupi kain hitam. Di atas meja itu ada beberapa benda mencurigakan. Mangkuk berisi darah kental, bunga melati, dan boneka kecil yang sudah rusak. Pak Darman langsung kaget, mundur secara perlahan. Tapi sebelum ia pergi, ia mendengar suara berbisik dari arah belakangnya. Seperti memanggil namanya, Darman, Darman. Tanpa pikir panjang, Pak Darman langsung berlari keluar dari warung. Ia yakin apa yang dilihatnya bukanlah hal biasa, tapi ia juga takut untuk melaporkan kejadian itu, karena tidak memiliki bukti fisik selain pengakuannya sendiri. Setelah kejadian itu, Pak Darman mencoba bertanya kepada beberapa warga sekitar tentang apa yang dilihatnya. Ternyata banyak warga yang sudah lama curiga terhadap warung tersebut. Salah satu warga bahkan mengaku pernah melihat pemilik warung melakukan sesuatu yang aneh di belakang warung pada malam Jumat Kliwon. Warga tersebut mengatakan, "Saya pernah lihat Bu Sulekah bawa sesuatu yang mirip darah ke belakang warung."
Waktu itu saya diam saja karena takut. Tidak hanya warga, seorang mantan pegawai warung ini juga akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan bahwa saat bekerja, ia sering melihat kejadian-kejadian aneh seperti makanan yang tiba-tiba habis di dalam panci tanpa ada pelanggan yang memesan. Setiap malam Jumat Kliwon, kami disuruh pulang lebih awal, ujar mantan pegawai tersebut. Bu Soleka bilang mau bersih-bersih dapur, tapi saya curiga itu bukan pembersihan biasa. Mantan pegawai itu juga mengatakan bahwa ia pernah melihat Bu Soleka berbicara sendiri di dapur dengan nada yang seperti sedang melakukan mantra. Semua kisah ini mencapai puncaknya ketika muncul laporan tentang seorang pelanggan tetap yang tiba-tiba saja meninggal dunia secara misterius setelah makan di warung soto Bu Soleka. Pelanggan itu dikenal warga sekitar sebagai Pak Burhan, seorang pria paruh baya yang sering makan di warung tersebut hampir setiap hari. Pak Burhan adalah pria sederhana yang tinggal tidak jauh dari warung. Namun suatu hari setelah makan di warung itu, ia mengeluhkan rasa sesak di dadanya. Warga yang membawanya pulang mengatakan bahwa Pak Burhan sempat mengigau dan menyebut sesuatu yang aneh. Ada yang menarikku, ada yang hitam besar, aku nggak bisa lepas. Itulah kata-kata terakhir yang didengar keluarganya sebelum Pak Burhan meninggal keesokan harinya. Hari pemakaman Pak Burhan tak lepas dari kejanggalan. Warga yang hadir mengaku mendengar suara tangisan dari arah jauh, seperti suara wanita, meski saat itu lokasi pemakaman berada di tengah area yang sepi. Beberapa warga juga melihat sosok bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Namun, saat mereka mencoba memastikan, bayangan itu hilang begitu saja. Kejadian ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada praktik pesugihan di warung soto Bu Soleka. Warga mulai menghubungkan kematian Pak Burhan dengan ritual pesugihan yang membutuhkan tumbal nyawa. Pesugihan itu biasanya butuh tumbal. Saya rasa Pak Burhan mungkin jadi salah satu korbannya, ujar salah satu warga yang tak mau disebutkan namanya. Setelah kejadian itu, beberapa pelanggan tetap mulai mengurangi kunjungan ke warung tersebut. Tapi anehnya, warung itu tetap saja ramai dengan pelanggan baru. Beberapa waktu kemudian, salah seorang warga yang penasaran memberanikan diri kembali ke warung pada malam hari untuk menyelidiki. Ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di belakang warung ada bekas bakaran kain hitam dan sisa-sisa bunga melati yang mengering. Menurut orang yang menyelidiki, lokasi tersebut sangat mirip dengan tempat yang sering disebut warga sebagai area ritual. Tapi sebelum ia bisa menyelidiki lebih jauh, ia mendengar suara langkah kaki mendekat dan segera pergi dari lokasi tersebut. Setelah kematian Pak Burhan dan berbagai rumor tentang pesugihan, warga mulai memperhatikan hal aneh lainnya. Salah satu warung di depan warung soto Bu Soleka yang dulunya ramai, kini berubah menjadi sangat sepi. Bahkan pemiliknya, Pak Slamet, mengatakan bahwa ia kehilangan hampir semua pelanggannya sejak beberapa bulan terakhir. Pak Slamet bercerita bahwa keanehan ini dimulai sejak ia menolak ajakan Bu Soleka untuk bekerja sama beberapa waktu lalu. Saya pernah diajak untuk ikut pesan bahan dari tempat yang sama, tapi saya tolak karena ingin tetap mandiri. Sejak itu, warung saya jadi sepi tanpa alasan yang jelas, katanya. Kecurigaan warga semakin kuat ketika salah seorang penduduk desa, sebut saja Ibu Rini, mengaku pernah melihat Bu Soleka pergi ke rumah seorang dukun terkenal di desa tetangga. Menurut cerita Ibu Rini, Bu Soleka sering datang pada malam-malam tertentu dengan membawa bungkusan kecil yang tampak mencurigakan. Saya pernah melihat Bu Soleka membawa kain hitam kecil ke rumah dukun itu. Katanya dia minta bantuan untuk bikin saingannya sepi. Waktu itu saya nggak terlalu pikirkan, tapi sekarang semuanya jadi masuk akal, ujar Ibu Rini. Dukun itu dikenal sebagai orang yang sering membantu membersihkan bisnis saingan dengan cara gaib. Setelah beberapa ritual, warung di depan warung Bu Soleka memang mendadak menjadi sunyi pelanggan. Pak Slamet mulai merasakan kejanggalan di warungnya.
Ia menceritakan bahwa makanan yang ia sajikan seringkali basi lebih cepat dari biasanya, meski dimasak dengan cara yang sama. Selain itu, beberapa pelanggan yang datang mengaku merasa tidak nyaman saat makan di warungnya, padahal masakan saya nggak berubah. Tapi entah kenapa, pelanggan yang biasanya suka sekarang nggak mau datang lagi, ungkap Pak Slamet dengan nada sedih. Beberapa pelanggan juga melaporkan bahwa saat makan di warung Pak Slamet, mereka mendengar bisikan aneh atau merasa seperti diawasi. Kejadian ini membuat banyak orang perlahan-lahan menghindar warung tersebut. Kisah ini semakin memanas ketika seorang mantan pembantu di warung Bu Soleka memberikan pengakuan mengejutkan. Wanita tersebut mengaku pernah mendengar langsung percakapan antara Bu Soleka dan dukun yang sering dikunjungi. Waktu itu saya dengar Bu Soleka bilang dia mau saingannya nggak punya pelanggan lagi. Dukunnya hanya bilang semua akan beres asal syaratnya dipenuhi. Cerita mantan pembantu tersebut. Mantan pembantu itu juga mengatakan bahwa setiap kali Bu Soleka kembali dari rumah dukun, ia selalu membawa bungkusan kecil berisi bunga melati dan beberapa benda yang tidak bisa dijelaskan. Ritual itu dilakukan berulang kali sampai akhirnya warung saingannya benar-benar sepi. Warga yang mendengar cerita ini mulai resah. Beberapa dari mereka memutuskan untuk memantau kegiatan Bu Soleka secara diam-diam. Pada suatu malam, salah seorang warga mengaku melihat Bu Soleka kembali pergi ke rumah dukun dengan membawa sesajen baru. Kami lihat dia masuk ke rumah dukun itu lagi. Waktu itu kami ingin menghentikannya, tapi takut kalau ritualnya malah membawa dampak buruk ke desa kami, ujar salah satu warga yang ikut mengintai. Meski sudah melihat dengan mata kepala sendiri, warga masih bingung harus bagaimana. Mereka takut jika perlawanan terhadap Bu Soleka justru akan menimbulkan masalah baru di desa. Selain menggunakan cara gaib, Bu Soleka ternyata juga memiliki taktik lain untuk menjatuhkan saingannya. Warga mulai menyadari bahwa ia sering menyebarkan rumor buruk tentang warung pesaingnya, terutama kepada pelanggan setianya. Menurut beberapa pelanggan, Bu Soleka pernah mengatakan bahwa warung di depannya sering melakukan kecurangan seperti menggunakan bahan makanan yang tidak segar atau bahkan mencampur bahan-bahan yang berbahaya ke dalam masakan. Saya pernah dengar Bu Soleka bilang kalau warung itu pakai bahan yang sudah basi buat masak. Saya langsung nggak berani makan di sana lagi, ujar salah satu pelanggan yang pernah makan di warung depan Bu Soleka. Sering menggunakan momen saat melayani pelanggan untuk menyebarkan kabar miring. Ia akan berbicara seolah-olah dengan nada prihatin, mengatakan bahwa dirinya sering dirugikan oleh warung pesaingnya. Saya nggak mau ngomong jelek ya Bu, tapi katanya mereka suka nyontek resep saya. Terus ada juga yang bilang mereka suka campurin bumbu aneh biar masakannya murah. Begitulah cerita yang sering ia lontarkan. Fitnah seperti ini perlahan-lahan mempengaruhi pelanggan warung pesaing yang mulai percaya bahwa warung tersebut tidak bisa dipercaya. Kabar buruk yang disebarkan Bu Soleka mulai memberikan dampak besar pada warung Pak Slamet. Banyak pelanggan lama yang berhenti datang tanpa alasan jelas, sementara pelanggan baru hampir tidak ada. Saya nggak tahu apa salah saya. Masakan saya nggak berubah, bahan-bahannya juga selalu segar. Tapi kok orang-orang nggak mau datang lagi, ujar Pak Slamet dengan nada putus asa. Pak Slamet bahkan mengaku harus membuang banyak makanan karena tidak laku terjual. Padahal sebelumnya ia selalu kehabisan stok setiap harinya. Namun seiring waktu, beberapa warga mulai menyadari pola fitnah yang dilakukan Bu Soleka. Beberapa pelanggan setia warung Pak Slamet yang masih sesekali datang mulai menceritakan rumor yang mereka dengar dari Bu Soleka. Saya dengar kabar dari orang yang makan di warung Bu Soleka kalau di sini masakannya nggak higienis. Tapi saya tahu itu nggak benar, soalnya selama ini masakan di sini selalu enak dan segar, cerita seorang pelanggan. Dengan semakin banyaknya warga yang sadar, mereka mulai mendukung Pak Slamet untuk melawan rumor buruk itu dengan cara tetap setia membeli di warungnya. Untuk melawan rumor tersebut,
Pak Slamet memutuskan untuk lebih transparan kepada pelanggannya. Ia mulai membuka dapurnya untuk umum. Siapapun bisa melihat langsung proses memasaknya. Kalau ada yang ragu, saya persilahkan untuk lihat langsung bagaimana saya masak. Semua bahan di sini segar dan saya jamin nggak ada yang aneh-aneh, ujar Pak Slamet dengan penuh semangat. Meski butuh waktu, perlahan-lahan warung Pak Slamet mulai kembali mendapatkan pelanggannya. Namun ia tahu bahwa perjuangan ini masih panjang karena Bu Soleka belum menunjukkan tanda-tanda menghentikan aksinya. Setelah sekian lama menjalankan praktik pesugihan dan menyebarkan fitnah, perlahan-lahan keberuntungan mulai menjauh dari Bu Soleka. Warung yang dulunya selalu ramai kini mulai kehilangan pelanggan. Banyak pelanggan lama yang memilih untuk berhenti datang, terutama setelah mereka mendengar rumor tentang kejanggalan di warung tersebut. Dampaknya semakin terasa ketika Bu Soleka mulai terlilit hutang. Ia meminjam uang dari banyak pihak untuk menutupi biaya operasional warungnya. Namun penghasilan yang masuk tak cukup untuk melunasi semuanya. Di tengah masalah keuangan yang semakin parah, Bu Soleka harus menghadapi cobaan yang lebih berat. Suaminya yang selama ini menjadi penopang moral dan fisik tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia. Kematian suaminya menjadi pukulan berat bagi Bu Soleka. Karena ia kehilangan orang yang selalu mendukungnya. Saya merasa ini hukuman atas apa yang sudah saya lakukan, kata Bu Soleka kepada salah seorang tetangganya. Tak lama setelah kematian suaminya, Bu Soleka mulai jatuh sakit. Awalnya ia hanya mengeluhkan rasa lelah yang berkepanjangan, namun penyakitnya semakin memburuk hingga akhirnya ia kehilangan kemampuan untuk berjalan. Dokter yang memeriksanya tidak menemukan penyebab pasti, namun tubuhnya perlahan lumpuh. Warga mulai mengaitkan nasib malang Bu Soleka dengan perbuatannya selama ini. Banyak yang percaya bahwa pesugihan yang ia lakukan telah berbalik menjadi kutukan. Dengan sisa tenaga yang ada, Bu Soleka akhirnya memutuskan untuk meminta maaf kepada Pak Slamet. Dengan dibantu oleh anaknya, ia mendatangi warung Pak Slamet yang saat itu sedang ramai pelanggan. Saya minta maaf atas semua yang sudah saya lakukan. Saya tahu saya salah dan sekarang saya menanggung akibatnya, ujar Bu Soleka dengan suara bergetar sambil menangis. Pak Slamet menerima permintaan maaf Bu Soleka dengan hati besar. Ia mengatakan bahwa ia sudah lama memaafkan semua perbuatan buruk yang pernah dilakukan Bu Soleka. Setelah permintaan maaf tersebut, warung Bu Soleka akhirnya benar-benar tutup. Tak ada lagi pelanggan yang datang dan bangunan warung itu dibiarkan kosong begitu saja. Nasib malang ini menjadi pelajaran berharga bagi warga sekitar. Warung yang dulu terkenal ramai kini tinggal menjadi kenangan buruk bagi mereka yang tahu ceritanya. Sementara itu, Pak Slamet terus menjalankan usahanya dengan jujur dan ikhlas. Perlahan-lahan kembali mendapatkan kepercayaan pelanggan. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa kesuksesan yang diraih dengan cara yang salah tak akan pernah bertahan lama. Cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap dan siapapun yang menanam kejahatan pasti akan menuai akibatnya. Bu Soleka menjadi contoh nyata bahwa keserakahan dan iri hati hanya akan membawa kehancuran. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan menjalankan usaha dengan cara jujur dan penuh keberkahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.